Oke baik, kita mulai ya pembahasan tentang BSG. BSG itu terdiri dari body, sumbu, dan grafik. Nah, di video yang pertama ini saya akan khususkan untuk membahas seputar body ya. Seperti apa body jika jenis candle itu sumbunya lebih panjang dari body, dan jika bodinya lebih besar dari sumbu, itu cara membaca BSG-nya itu sangat berbeda ya. Apalagi jika ketemu dengan candle yang warnanya sama dan berbeda jenis candle ya, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi di sini saya akan bahas tentang body. Perhatikan ya. Di dalam candlestick ini terdapat jenis dua candle yang seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya yang di YouTube itu. Ada jenis candle yang sumbunya lebih panjang dan bodinya kecil. Nah, itu jenis candle yang sumbu lebih panjang dari body. Nah, ini kita harus lihat, ini kita harus perhatikan jenis candle seperti ini ya, karena cara membaca BSG-nya itu akan berbeda dengan jenis candle yang bodinya lebih besar dari sumbu ya. Bagaimana kita melihat cara membedakan body yang lebih besar dari sumbu dan sumbu lebih panjang dari body? Kita lihat aja dengan cara kasat mata, sudah terlihat kok mana volume body kah yang lebih besar atau sumbunya kah lebih panjang. Nah, seperti itu. Jadi kita pecah dua candle ini terbentuk jadi dua jenis candle ya, karena itu sangat berpengaruh nanti dengan cara pembacaan bodinya. Baik, yang pertama saya akan bahas dulu tentang body yang lebih besar dari sumbu, atau bodinya lebih besar lah. Pertama-tama kita jangan fokus pada sumbu bawah sumbu atas ya, nggak usah fokus ke situ ya, nggak usah. Fokus saja kepada volume body dan sumbunya ya. Fokus kepada volume body dan sumbunya, mau sumbu yang atas mau yang bawah itu sama saja ya. Jadi fokus pada volume body, lalu panjang sumbu, kira-kiranya body kah yang lebih besar dari sumbu, atau sumbu kah yang lebih besar dari body, atau lebih panjang dari body, seperti itu ya. Jadi kita fokus hanya ke dua itu saja ya. Nah, jadi kita tidak usah perhatikan sumbu panjang di bawah, sumbu panjang di atas, tidak ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah volume body dan sumbu itu sendiri ya. Oke, di sini saya akan bahas body yang lebih besar dari sumbu. Perhatikan seperti apa jenis candle yang body lebih besar dari sumbu. Nah, kalau dilihat dari kasat mata, candle ini adalah bodinya lebih besar dari sumbu. Kalau dilihat dari kasat mata juga, body ini, perhatikan, body ini seperti apa? Bodinya kecil dan sumbunya panjang, dan ini berbeda jenisnya dengan candle ini. Oke. Nah, jadi kita harus perhatikan itunya saja ya, volumenya saja ya, volume body dan panjang sumbunya. Nah, kita bandingkan. Lalu perhatikan seperti ini. Jika terdapat candle seperti ini sama saja ya. Ini termasuknya body lebih besar dari sumbu ya. Cara membaca BSG-nya nanti akan saya rumuskan ya. Ini kita bahas dulu tentang perbandingan seperti apa sih body lebih panjang dari sumbu, dan seperti apa sumbu lebih panjang dari body, supaya menyerap nantinya ya. Nah, ini termasuk apa? Jenis body lebih besar dari sumbu ini, karena secara kasat mata ini volume body ini agak besar ya dari sumbu ini. Nah, maka ini termasuk body lebih panjang dari sumbu ya. Nah, bagaimana jika sumbu dan bodinya seimbang? Nah, jika body dengan sumbunya sama-sama panjang, itu jangan dianalisa ya, kita skip aja. Seperti contohnya
kita cari ya, contohnya seperti ada candle yang seperti itu. Nah seperti ini, jika bertemu candle seperti ini antara sumbu ini dan body ini sama panjang, lebih baik skip aja ya, karena kalau belum paham itu nanti kalau belum paham nanti dia akan cara membacanya berbeda ya, seperti itu. Oke baik, di sini sudah jelas ya, sudah paham mungkin ya jenis candle yang saya maksud ya. Nah untuk cara membandingkan body seperti apa, cara membaca bodinya seperti apa. Nah di candle body yang lebih besar dari sumbu, misalkan yang sama warna ya, kita lihat yang sama warna. Misalkan ini candle lebih besar dari, tar dulu, misalkan sama warna ya. Nah misalkan seperti ini kan body lebih besar dari sumbu, lalu ketemu dengan body lebih besar dari sumbu, dan volume bodinya itu yang kita sedang analisa candle ini lebih besar dari candle ini, perbandingannya ya. Nah ini jika volume ini dengan ini berbanding 1:3 bodinya ya, dalam artian kalau ini digabung 3 sama dengan candle ini, itu termasuk candle pengecualian. Nah pahami baik-baik ya perkataan saya. Jika candle ini kita bandingkan dengan candle ini kan yang sedang kita analisa candle ini nih. Nah untuk menganalisa ini bodinya kemana, kita harus bandingkan dengan body sebelumnya kan. Nah jadi jika terbentuk candle 1:3 ya, 1:3 itu misalkan body ini ya, body yang A ya, body yang A itu kalau kita gabung, kita bandingkan dengan body B, itu sama dengan bodinya ini 3 dengan ini, seperti itu. Jika misalkan awalnya kecil seperti ini lalu ketemu besar, nah ini kan berbanding 3 ya kalau kita bagi seperti itu. Ini 1 2 3. Nah seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan candle ini berbanding 1:3, dan jenis candle ini dan candle ini juga termasuk jenis candle yang bodinya lebih besar, maka itu bodinya harus dibalik, yang harusnya atas jadi bawah ya. Ini karena terjadi candle pengecualian. Sudah paham sampai sini ya, jadi simak baik-baik ya penjelasan saya. Nah jadi jika ketemu candle seperti ini belum termasuk candle pengecualian, karena ini masih 1/2 ya, bukan 1:3 ya. Berarti ini bodinya atas ya. Tapi kalau ini lebih besar sedikit ya, lebih besar sedikit dan membentuk 1:3, ini bodinya kita balik jadi bawah, seperti itu ya. Nah itu cara membaca body ya. Berhubung ini belum termasuk kategori candle pengecualian 1:3, maka candlenya kita lihat candle yang paling besar yang ini, maka ini bodinya atas. Nah itu cara membaca body jika warnanya sama. Bagaimana dengan misalkan awalnya nih besar ya, lalu mengecil ya, tapi jenis candlenya masih sama nih, jadi candle yang body lebih besar. Itu cara membaca bodinya seperti apa? Ini kan yang kita bahas body yang ini ya, lalu kita bandingkan dengan body A ini, yang kita kejarkan, yang kita analisa kan body B ini. Maka jika awalnya besar seperti ini contoh ya, lalu ketemu dengan candle besar lebih kecil dan jenis candle sama ya, body lebih besar, ini body lebih besar, lalu dia mengecil dan sama warna, ini sama warna ya, maka body ini dibaca bodinya jadi bawah, misalkan seperti ini. Sebentar, ini bodinya jadi bawah. Oke, ini bodinya jadi bawah karena awalnya besar lalu mengecil, dia ada penurunan harga, maka bodinya jadi bawah ya. Nah seperti itu, catat baik-baik ya. Jika misalkan awalnya kecil
lalu tiba-tiba membesar dan 1:3, maka body ini kita balik jadi bawah, yang harusnya atas jadi bawah, bodinya bawah. Tapi jika body ini misalkan seperti ini, lebih besarnya sedikit, ini bodinya tetap atas. Oke, bodinya tetap dibaca atas. Nah, jika bodinya awalnya body A ya, kita baca body A aja. Body A nya besar, lalu body B nya yang sedang kita analisa ini kecil, mengecil, artinya dari besar ke kecil, maka ini body ini disebut bawah ya, karena mengecil. Ini untuk bullish ya, untuk bullish dia mengecil jadi bawah. Seperti itu ya cara membaca body ya, itu untuk bullish. Bagaimana dengan bearish? Untuk bearish, cara membaca body yang lebih besar dari sumbu ya sama aja ya, kita tinggal balik aja ya, misalkan ini ketemu ini jadi atas, yang harusnya bawah jadi atas ya, seperti itu. Jika ini misalkan dari kecil ke besar, kita lihat tuh, kita cari dari kecil ke besar mana ya, kita lihat, kita cari contohnya ya, bearish dari kecil ke besar. Nah, misalkan seperti ini, ini bodinya disebut atas ya, karena 1:3 ya, kecil ke atas, ini bodinya jadi atas ya, seperti itu. Lalu kita cari lagi dari kecil ke besar. Nah, ini dari kecil ke besar, ini bodinya jadi atas ya, seperti itu. Kita cari lagi dari kecil ke besar, awalnya kecil langsung besar. Nah, ini kecil, ini besar, jadi atas, bodinya jadi atas ya. Tetapi jika perbandingannya sedikit ya, misalkan ini close-nya sini lebih besar sedikit dari ini, maka bodinya ini tetap bawah ya. Berhubung ini sudah termasuk 1:3 jadi atas ya. Jadi dibalik ya, seperti itu. Nah, bagaimana jika dari kecil ke besar? Dari kecil ke besar yang sudah saya bilang tadi, itu jadi candle pengecualian ya. Misalkan dari kecil ke besar, kita cari ya bearish dari kecil ke besar yang body lebih besar dari sumbu ya. Kita cari dulu sebentar, agak susah ya. Nah, seperti ini dari kecil ke besar bodinya tetap harusnya atas ya, kalau dia berbanding 1:3. Ini belum termasuk ya, ini masih 1:2, jadi bodinya tetap bawah ya. Nah, saya rasa sudah jelas banget ya cara membaca body ya, body yang sama warna dan yang berjenis bodinya lebih besar dari sumbu. Nah, nanti kan ada dua jenis nih candlenya. Nah, ini baru membahas satu jenis saja ya, yang body lebih besar dari sumbu itu. Nah, cara membaca bodinya ketika ketemu dengan sama warna ya seperti itu ya, yang sudah saya jelaskan tadi ya. Simak baik-baik ya penjelasan saya. Nah, jadi untuk berbeda warna itu sangat gampang, kita tinggal lihat aja volume mana yang paling besar ya, itu untuk membaca body ya. Untuk beda warna ya, untuk berbeda warna itu kecil kemungkinan terjadi candle pengecualian ya, tergantung nanti kita akan bahas tentang sumbu. Nah, di mana dia grafiknya dia kemana, nanti disusul dengan body kemana, itu baru akan terbentuk candle pengecualiannya.
itu nanti akan kita bahas. Jadi step by step dulu. Dan di video kali ini cara membaca body di body lebih besar dari sumbu seperti itu ya, untuk dengan ketemu dengan warna yang sama ya. Nah, di next video saya akan buatkan lagi tentang cara membaca bodinya yang jenis yang kedua, yaitu yang sumbunya lebih panjang dari body ya. Seperti apa cara membacanya, itu sangat berbeda sekali ya. Jadi nanti saya buatkan lagi, pahami dulu satu-satu ya, hafal dulu, pahami dipahami biar cepat lancar ya, supaya nanti saat menganalisa kita cepat menangkapnya ya, seperti itu. Oke, saya rasa sekian dulu ya untuk pembahasan body kali ini ya. Nanti saya akan buatkan lagi tentang body yang sumbunya lebih panjang, bagaimana cara membaca bodinya. Oke, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.